Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Jadi, ada dua fungsi. Misalkan fungsi tersebut adalah fx dan gx. Jadi, ketika B memetakannya ke C dan G fungsinya ini memetakan dari A ke B, maka dua fungsi ini dapat dibentuk fungsi baru, yaitu Hx. Jadi ini B ke C, ini A ke B. Jadi kan kita bisa membentuk fungsi baru karena ini sama-sama B, sehingga dari A ke C, seperti itu. Kemudian operasi komposisi itu yang seperti bulatan ini simbolnya dibaca komposisi atau bundaran. Bagaimana konsep komposisi fungsi tersebut? Jadi, kita perhatikan gambarnya ini. Ini adalah fungsi A, ini adalah fungsi B-nya, dan ini adalah fungsi C-nya. Atau misalkan, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah mesin, B ini kita anggap sebagai mesin. Ada input A dan ada output C. Jadi ketika A ini kita masukkan ke dalam mesin, si mesin ini akan mengeluarkan outputnya C. Misalkan ini kain ini misalnya dijahit, maka akan menghasilkan baju. Misalkan di sininya benang, kita pintal akan menghasilkan kain. Kemudian contohnya yang lain, misalkan ini tepung, kita olah akan menghasilkan roti. Itu ibaratnya. Oke, jadi ketika kita kembali lagi ke fungsi komposisi, ini adalah A, B, dan C. Maka si A ini ke B dan B ini ke C. Sehingga ketika F bundaran G, X, maka fungsi komposisinya menjadi F dikali GX. Jadi X-nya ini nanti kita substitusikan GX-nya. Oke, sifat-sifat dari komposisi fungsi tidak komutatif. Kenapa seperti itu? Ketika F bundaran G hasilnya tidak akan sama dengan G bundaran F. Kemudian yang kedua, asosiatif. Ketika F bundaran G kita komposisikan lagi dengan H, maka akan sama saja dengan F dikomposisikan dengan G yang dikomposisikan dengan H. Oke, kemudian memiliki fungsi identitas, yaitu F bundaran I sama saja dengan I bundaran F, maka hasilnya akan F, karena ini adalah identitasnya. Baik, supaya lebih paham, kita perhatikan dulu contohnya ya. Fungsi komposisi. Jadi diketahui fungsi F, R memetakan ke R, dan G, R memetakan ke R. Dengan ketentuan fx sama dengan 3x dikurang 1 dan gx sama dengan 2x ditambah 2. Tentukan f komposisi gx atau f bundaran gx. Aturannya, ketika f komposisi gx adalah f dikali gx. Nih, ini adalah konsepnya. F bundaran gx adalah f gx. Bagaimana ketika G bundaran fx, maka menjadi g fx. Oke, lanjut. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, f-nya berapa? Fungsi f-nya adalah 3x dikurang 1. Ini fungsi f-nya. Kemudian fungsi g-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 2. Maka 3x kurang 1, variabelnya ini kan x. Si x ini kita masukkanlah gx-nya menjadi 3 disubstitusikan 3 dikali 2x pangkat 2 tambah 2. Ini adalah pengganti dari x-nya tadi yang sudah kita gantikan dengan si gx. Seperti itu. Jadi 3 dikali 2x pangkat 2 tambah 2. Ini kenapa kurang 1? Karena fungsi awalnya kurang 1. Jadi kita hanya mengganti si x-nya ini. Ini x-nya yang kita ganti. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya.
3 dikali 2x pangkat 2 tambah 2. 3 ini kita kalikan dengan 2x. 3 kali 2x pangkat 2, 6x pangkat 2. 3 juga kita kalikan dengan 2, karena 2x tambah 2 ditambah 2 ini dalam kurung. Maka 3 dikali 2, 5. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 2 x pangkat 2, 6x pangkat 2. 3 dikali 2, 6. Nah ini kan ada kurang 1, 6 kurang 1, 5. Maka menjadi 6x pangkat 2 ditambah 5. Seperti itu penyelesaiannya. Kemudian bagaimana ketika yang kedua ini pertanyaannya adalah G bundaran F, maka GFX. Kita fokusnya ke G karena ini yang diketahuinya adalah G, dan si fx nya ini yang kita masukkan ke G. Kita lihat G. Gx 2x pangkat 2 ditambah 2. Variabelnya apa? X pangkat 2 kan? Jadi x pangkat 2 nya ini kita ganti dengan si fx nya, karena G bundaran F. Maka 2, ini kan pangkat 2, maka ini 3x kurang 1 dipangkatkan lagi 2. Inilah asalnya dari sini. 2 dikali 3x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena Gx ini fungsinya tambah 2. Maka menjadi 3x dikurang 1 pangkat 2. Itu kita jabarkan. Bagaimana penjabarannya? 3x dikurang 1 kita perkalian dua fungsi, karena itu kuadrat ya. Nah yang seperti ini, 3x dikali 3x 9x pangkat 2. 3x dikali min 1 min 3x. Min 1 kali 3x min 3x. Min 1 kali min 1 adalah positif 1, sehingga tadi min 3x dikurang 3x adalah min 6x. Min 1 kali min 1, 1. Maka 2 dikali 9x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 1 ditambah 2, karena si Gx nya tadi ada tambah 2 nya. Kemudian ini kita kalikan, karena ini dalam kurung artinya 2 ini milik semua yang ada dalam kurung. Kalikan 2 dikali 9x pangkat 2. 2 kali 9 18x pangkat 2. 2 dikali min 6x. 2 kali min 6 min 12x. Kemudian 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 2, 4. Maka G bundaran F nya menjadi 18x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 4. Jadi ini membuktikan bahwa F bundaran G itu nilainya tidak akan sama dengan G bundaran F. Oke, seperti itu ya. Untuk soal yang C, F bundaran F, maka si F itu kita komposisikan dengan F lagi. F nya itu kan 3x dikurang 1, maka x nya kita ganti dengan 3x kurang 1, karena F dengan F. 3 dikali 3x kurang 1. Kurang 1 ini dari mana? Kan F awalnya 3x dikurang 1. Jadi selanjutnya 3 dalam kurung 3x kurang 1 ini kita kalikan. 3 kali 3x 9x. 3 kali min 1 min 3 dikurang 1, sehingga min 4. Selanjutnya untuk yang D, F bundaran G 2. Kita langsung ambil aja, ini kan kita sudah menghitung F bundaran G. F bundaran G itu hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 5. Seandainya kita belum menghitung ini F bundaran Gx ya, maka kita perlu mencari terlebih dahulu. Karena ini sudah kita hitung di awal, sehingga 2 nya tadi tinggal kita substitusikan ke X. Maka menjadi 6 dikali 2 dipangkatkan 2 ditambah 5 sama dengan 29. Kenapa 29? 6 2 pangkat 2 4. 6 kali 4 24 ditambah 5 hasilnya adalah 29. Sebagai catatan aja ya, ketika menjumpai fungsi A ditambah B pangkat 2, maka menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Ini seperti A ditambah B dikali A tambah B. A dikali A pangkat 2. A dikali B, AB, kemudian B kali A, AB, sehingga ada 2AB ditambah B kali B, B pangkat 2. Inilah konsepnya. Ketika A dikurang B pangkat 2, maka
A pangkat 2 dikurang 2 kali A dikali B ditambah B pangkat 2. Ketika kita sudah mengetahui ini, kita tinggal misalkan di sini adalah 3 dikurang X, maka 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 dikali X ditambah X pangkat 2, kan yang seperti contoh ini. Ini kan konsepnya ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, contoh yang lain adalah ketika sebuah fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 7. Bagaimana cara kita mencari g bundaran fx? Kita perhatikan yang di awal adalah g, maka fokus kita ke g. G-nya berapa? G-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 7. Ini g, kita lihat di sini ada variabel x, karena g bundaran f, maka si x ini dan x yang ini kita ganti dengan fx, kita masukkan sehingga nanti akan, kan inputnya ini, ibaratnya ini mesinnya, ini inputnya. Ketika input ini kita masukkan ke mesin akan menghasilkan output. Outputnya itu apa? Outputnya adalah hasilnya. Jadi kita lihat di sini perhitungannya. 3x pangkat 2, x-nya kita masukkan 2x ditambah 1 ditambah x, maka 2x ditambah 1 dikurang 7. Sehingga kita jabarkan 2x tambah 1 adalah 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Loh Bu, kok bisa? Nanti kamu hitung sendiri perkaliannya ya. 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 1. 2x kali 2x 4x pangkat 2, 2x kali 1 2x ditambah 1 kali 2x 2x ditambah 1 kali 1 1. Ini sudah selesai. 3 dalam kurung 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 ditambah 2x ditambah 1 dikurang 7. Maka 3 ini kita kalikan. 3 kali 4x pangkat 2 12x pangkat 2. 3 dikali 4x, 3 kali 4 12x. 3 dikali 1 3 ditambah 2x ditambah 1 dikurang 7 min 6. Sehingga 12x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3 ditambah 2x dikurang 6. Ini memiliki variabel x. 12x ditambah 2x 4x. Ini yang tidak memiliki variabel, kita tambahkan 3 dikurang 6 min 3. Oke, itu adalah contoh dari fungsi komposisi. Selanjutnya ada evaluasi ketika fungsi 2x ditambah 1 dan gx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2. Bagaimana cara menentukan f bundaran gx, f bundaran g3? Yang kecil adalah g bundaran fx, g bundaran f-1. Maka kita cari dulu f bundaran gx. F-nya adalah 2x tambah 1, gx-nya x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2. Maka bagaimana cara kita mencarinya? Si x ini kita ganti menjadi x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2. Nanti kita kalikan, kemudian dicari hasilnya. Nah, setelah dapat hasilnya, pertanyaan B adalah 3 ini kita substitusikan ke x-nya. Nanti ada hasilnya. Kemudian yang C, G bundaran F, maka fokus kita ke G. X pangkat 2 dikurang 2x tambah 2, maka si x ini kita ganti dengan 2x tambah 1, kita substitusikan, dicari hasilnya. Akan menghasilkan fungsi yang baru. Kemudian D, G bundaran F-1, maka fungsi yang baru tadi hasil dari G bundaran Fx, kita ganti x-nya dengan min 1. Seperti itu ya. Gampang, ini konsep awalnya. Semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.